Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, syukur kalau begitu. Sebelum proses belajar mengajar kita dimulai, alangkah baiknya diawali dengan doa. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Ibu meminta Resa untuk membawakan doa kita pada pagi hari ini. Ibu persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Resa. Ya, di sini Ibu akan mengirimkan link absennya menggunakan WhatsApp grup. Kemudian di sini nanti kalian akan isi kehadiran kalian. Sebelumnya, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dulu kepada kita kalian bahwa pandemik ini kita harus semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat buat kita semua. Baik. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah menyaksikan video tentang pengolahan sampah yang dibagikan melalui WhatsApp Group, siswa mampu menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang sampah pada LKPD, siswa mampu membuatkan peta pikir tentang cara mengolah sampah dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, setelah mengamati PPT yang dibagikan Ibu nanti, siswa dapat melihat bagaimana cara mendaur ulang sampah itu agar berguna dan bermanfaat dan berharga lebih tinggi. Kemudian yang kelima, setelah membaca tentang pendapat teman terhadap suatu dongeng, siswa mampu menilai pendapat secara rinci. Kemudian yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkritik komentar teman secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Baik, di sini Ibu bertanya, apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Denny, apakah masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin? Ya, ingat, Bu. Ya, tentang apa? Atau Pika masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Lupa, Bu. Oh iya, baik. Pelajaran kita minggu kemarin yaitu tentang hidup sehat. Ya. Baik, Ibu akan lanjutkan link videonya di WhatsApp Group. Kemudian Ibu meminta kalian untuk menyimaknya, waktunya 5 menit. Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian menyaksikan video yang sudah Ibu kirim di WhatsApp Group tadi. Ibu persilahkan. Baik, waktunya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan dari video yang sudah Ibu kirim tadi atau masih ada yang belum mengerti? Bisa ditanyakan.
Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi kita pada hari ini. Langsung saja, pembelajaran kita pada hari ini, tema 4, berbagai pekerjaan, kemudian dengan subtema 3, pekerjaan orang tuaku, muatan terpadu, bahasa Indonesia, dan IPA. Pembelajaran ketiga. Nah, kita lanjut ke kompetensi dan indikator. Bahasa Indonesia. Kompetensi bahasa Indonesia yang pertama, 3.5 mengurangi pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Indikatornya 3.5.1 menilai pendapat teman. Kemudian kompetensi yang kedua, 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasan. Kemudian indikatornya 4.5.1 mengkritisi komentar teman secara lisan maupun tulisan. Kemudian lanjut lagi. Untuk pelajaran IPA, kompetensi dan indikatornya yang pertama kompetensinya 3.8 menjelaskan pentingnya upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian indikatornya 3.8.1 menganalisis pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Indikator 3.8.2 membuat peta pikir tentang cara mengolah sampah. Kemudian indikator yang kedua, 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Kemudian indikatornya 4.8.1 menuliskan contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Uraian materi pengrajin sampah. Ibu meminta Febri untuk membacakan teks ini. Baik, Bu. Ya, Bu. Pengrajin sampah. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah untuk anak-anak kelas 4. Aldo dan teman-temannya sibuk mencari tempat duduk yang akan mereka tempati nanti. Saat itu keadaan kelas sangatlah kotor. Banyak debu dan sampah yang berserakan di dalam dan di luar kelas karena sekolah sudah lama tidak ditempati setelah libur panjang. Mereka secara bersama-sama membersihkan kelas. Saat mereka sedang membersihkan kelas, di luar kelas tampaklah seorang perempuan sedang mengambil barang bekas. Yang perempuan itu ambil adalah barang bekas yang terbuat dari bahan plastik dan kardus bekas. Mereka semua memperhatikan perempuan itu. Kemudian Aldo pun mendekatinya dan bertanya, "Bu, mengapa Anda mengambil sampah-sampah itu? Itu kan kotor dan bau." Perempuan tersebut menjawab, "Nak, Ibu mengambil barang-barang bekas ini untuk diolah kembali menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali." Aldo pun merasa heran. Memangnya sampah-sampah tersebut bisa digunakan lagi, Bu? Oh, tentu saja, Nak. Dari barang-barang bekas ini, Ibu bisa membuat berbagai jenis barang, di antaranya cenderamata dan tempat penyimpanan tisu, yang mana hasil dari kerajinan itu, selain bisa dimanfaatkan sendiri, juga bisa dijual. Sekarang Aldo mengerti bahwa dengan memanfaatkan. Ya, baik. Terima kasih, Febri. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengertian sampah.
Sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari produksi dari sektor industri maupun rumah tangga. Sampah biasanya merupakan sisa yang dari benda yang tidak diinginkan oleh manusia setelah penggunaannya selesai. Di sini ada jenis-jenis sampah, ada jenis berdasarkan sumbernya dan ada juga berdasarkan sifatnya. Sampah berdasarkan sumbernya yang pertama, sampah yang berasal dari alam, kemudian yang kedua, sampah yang berasal dari manusia, dan yang ketiga, sampah konsumsi, yang keempat, sampah industri, dan yang kelima, sampah pertambangan, yang keenam, sampah radioaktif. Nah, kemudian berdasarkan sifatnya, sampah organik. Sampah organik mudah busuk dengan sendirinya. Febri, Ya, Bu. contoh sampah organik itu seperti apa? Daun, Bu. Ya, selain daun apa lagi? Rerumputan. Ya, ya. Baik, seperti kata Febri tadi, sampah dari organik yaitu daun dan seperti sayur-sayuran juga daun-daun kering, sampah yang diolah menjadi kompas, seperti itu. Kemudian sampah anorganik tidak dapat hancur dengan sendirinya. Melisa, sampah anorganik itu seperti apa? Sampah plastik, Bu. Ya, sampah plastik. Kenapa sampah plastik? Karena sampah plastik terurainya lama, Bu. Ya, sampah plastik dapat didaur ulang oleh home industry untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha, seperti itu. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata. Dari barang-barang bekas, ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan ibuku, pekerjaan itu. Nah, seperti ini hasil dari pengolahan sampah tersebut. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakan sebagai unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Kemudian manfaat barang-barang bekas menjadi suatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia, di samping dapat mendatangkan uang dan juga dapat juga menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Lanjut, seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan itu juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Bacalah teks berikut dalam hati. Tahukah kamu cara lain pengolahan sampah? Yang ketiga, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan atau mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang
bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara yang keempat, kita bisa menggantikan ulang. Istilah ini dikenal dengan replay atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang ramah lingkungannya. Misalnya, ganti kantung kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Inilah hasil pengolahan sampah. Ada dari botol plastik. Ini bisa digunakan atau ini sebagai hiasan rumah juga. Ini tugas individu. Nanti tugas ini dikirim di WhatsApp grup ya. Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Tugas halaman 116. Nanti tugas ini dikirim ke WhatsApp Ibu ya. Kemudian lanjut lagi materi IPA, yaitu materi Bahasa Indonesia. Judul Topai dan Ikan Gabus. Tokohnya Topai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian sifat tokohnya Topai suka menolong, ikan gabus sabar. Tempatnya di Kalimantan Barat. Awal ceritanya, Topai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Kemudian pesan moralnya, kita harus saling menolong. Lanjut. Ya, tugasnya ini nanti bisa dikirim ke WhatsApp grup Ibu ya. Kesimpulannya, Bahasa Indonesia, cerita dongeng, kemudian IPA, sumber daya alam dan pelestariannya. Sebelum Ibu melanjutkan ke tugasnya, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang belum mengerti dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke tugasnya. Ini ya, tugasnya. Bisa, Bu. Tugas ini nanti per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ini ada 2 kelompok nanti. Tugasnya bisa dilihat. Tugasnya ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, tulislah nama lengkapmu. Kemudian yang kedua, saksikan dan simak video pengolahan sampah plastik pada link yang sudah Ibu kirim tadi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bacaan dan video yang telah kamu baca dan amati, diskusikan bersama teman kelompokmu soal-soal berikut. Yang keempat, hasil tugas kelompok difotokan, kirim ke WhatsApp pribadi Ibu. Nah, di sini
Di sini nanti dituliskan kelompok berapa, kemudian tulis nama anggotanya. Soalnya seperti ini. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontohkan dari pengrajin barang bekas? Alat dan bahannya, alatnya handphone, kemudian bahannya buku tulis dan kertas HPS. Sumbernya bisa dilihat di sini. Kemudian tugas yang kedua, yang pertama langkah-langkahnya di sini, langkah-langkahnya bisa dilihat. Yang pertama, tulislah nama lengkapmu. Kemudian yang kedua, bacalah teks di atas dalam hati. Yang ketiga, diskusikan dengan teman kelompokmu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang keempat, buatlah peta pikir berdasarkan teks yang kamu baca. Di sini kalian tuliskan kelompok berapa, kemudian anggotanya. Yang pertama, tulislah sebanyak-banyaknya kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan sampah. Dan yang kedua, buatlah peta pikir berdasarkan teks cara mengolah sampah di atas. Nah, seperti ini. Di sini nanti kalian akan isi peta pikirnya mengolah sampah itu. Tugasnya nanti bisa dikirim ke WhatsApp grup atau bisa dikirim ke WhatsApp Ibu. Tugasnya dikumpul minggu depan. Tugasnya dipoto, kemudian dikirim ke WhatsApp Ibu. Apakah sudah jelas dengan tugasnya? Jelas, Bu. Ya, tugasnya nanti dikirim ya. Siap, Bu. Baik, jika tugas yang tadi sudah mengerti semua, di sini ada tugas soal evaluasi. Soal evaluasi ini dijawab langsung ya, dibaca kemudian dijawab langsung. Yang pertama, Ibu meminta Febri untuk membacakan soal nomor 1, kemudian dijawab. Baik, Bu. Bu Andini baru saja ke pasar membeli buah-buahan. Buah-buahan tersebut diberi kantong plastik oleh penjualnya sebagai wadah. Sesampainya di rumah, Bu Andini tidak membuang kantong plastik tersebut. Besoknya, kantong plastik tersebut oleh Bu Andini dipakai lagi untuk membeli sayur-sayuran. Hal yang dilakukan oleh Bu Andini tersebut adalah di antara cara mengurangi jumlah sampah, yaitu dengan A. Memakai kembali barang yang masih berguna, B. Membuang semua dengan sekali pakai, C. Menyimpan barang yang masih baru, D. Mendaur ulang sampah dengan cepat. Jawabannya A, Bu. Memakai kembali barang yang masih berguna. Ya, baik. Terima kasih, Febri. Ya, jawabannya Baik, nomor 1 A ya. A. Memanfaatkan kembali barang yang masih berguna. Kemudian soal yang kedua, Ibu meminta Melisa untuk membacakan soalnya, kemudian dijawab langsung. Ayah Doni seorang pengrajin cindera mata. Ia setiap hari bekerja untuk membuat gantungan kunci dan tempat pensil yang indah. Dilihat dari hasil pekerjaan Ayah Doni, ia termasuk menghasilkan A. Barang, B. Jasa, C. Kayu, D. Untung.
A. Barang. Ya, baik Melisa. Terima kasih. Yang ketiga, Ibu meminta anak Ibu Denny Indrawijaya untuk membacakan soal nomor 3, kemudian dijawab langsung. Ketika mentari sudah mulai meredup, Kutilang segera pulang ke rumahnya. Ia mencari tempat persembunyian karena hewan pemangsa sebentar lagi akan bermunculan. Latar waktu cerita di atas adalah Bu sore. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, memahami inti cerita. Yang kedua, memahami awal cerita. Yang ketiga, memahami alur cerita. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan. Yang kelima, menguatkan pendapat pribadi. Berdasarkan pertanyaan di atas, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengomentari sebuah cerita adalah B. 1, 3, 4. 1. Memahami inti cerita. 3. Memahami alur cerita. Dan yang keempat, tidak menyinggung perasaan teman. Baik, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tugas evaluasi tadi sebagai penilaian Ibu. Untuk sebelum menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita semua menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sama Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, Satu bangsa, asa kita, tanah air, pasti jaya, untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Baik. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya diakhiri dengan doa. Ibu meminta anak Ibu Resa Yesita untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Ibu persilahkan. Anak Ibu Resa Yesita untuk membawakan Ya, doa. Bu. Ya, untuk membawakan doa pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, kita berdoa menurut agama saya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah, Bu. Baik, terima kasih anak Ibu Yesa Yesita. Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Jika materi ataupun tugas-tugasnya masih belum mengerti, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group, kemudian bisa juga ditanyakan melalui WhatsApp pribadi Ibu. Ibu cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu.